Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Aprilianti dengan NIM 2134314 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Matematika Logika dengan dosen pengampu Bapak I. Permana dengan materi translasi bahasa alami ke proposisi logis. Bahasa alami. Bahasa alami merupakan bahasa yang dikembangkan manusia secara alami melalui interaksi yang dalam penggunaannya tanpa ada perencanaan. Kemudian bahasa alami juga merupakan bahasa yang biasanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian bahasa formal. Bahasa formal merupakan bahasa yang disusun menggunakan aturan-aturan tertentu dan memiliki makna yang didefinisikan secara jelas. Karena bahasa alami rentan mengalami ambiguitas sehingga menyebabkan kontradiksi, maka digunakan bahasa formal untuk mereduksi ambiguitas yang dapat muncul pada bahasa alami tersebut. Kemudian di sini saya sudah membuat beberapa contoh soal yang akan kita translasikan dari bahasa alami ke dalam proposisi logis. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mentranslasikan bahasa alami ke formula logika adalah mendefinisikan proposisi tunggalnya. Misalnya dengan menentukan variabel P, Q, R, dan seterusnya. Kemudian, dari proposisi tunggal tersebut, kita akan buat kalimat yang lebih sederhana sehingga kita akan lebih mudah dalam menentukan formula logikanya. Contoh yang pertama, di sini kita sudah memiliki proposisi tunggal P dan Q. Proposisi P, saya mengambil prodi informatika, dan proposisi Q, saya kuliah di UNP. Kemudian, proposisi logis yang dapat kita bentuk dari kedua proposisi tunggal tersebut, diantaranya, saya mengambil prodi informatika dan saya kuliah di UNP. Saya mengambil prodi informatika itu merupakan promis P dan saya kuliah di UNP, proposisi Q. Maka translasinya adalah P konjungsi Q. Kemudian proposisi logis yang kedua, saya kuliah di UNP tetapi tidak mengambil prodi informatika. Berarti translasinya adalah Q konjungsi negasi P. Kemudian proposisi logis yang ketiga, saya tidak kuliah di UNP dan tidak mengambil prodi informatika. Maka translasinya adalah negasi dari Q dan P. Kemudian proposisi logis yang terakhir, jika saya mengambil prodi informatika, maka saya kuliah di UNP. Translasinya P implikasi Q. Kemudian soal yang kedua, mahasiswa mengerjakan tugas tepat waktu agar mendapat nilai bagus. Di sini dapat kita buat menjadi proposisi tunggal P dan Q, di mana proposisi P berisi mengerjakan tugas tepat waktu dan proposisi Q mendapat nilai bagus. Maka dapat kita buat translasi dengan P implikasi Q, di mana jika mengerjakan tugas tepat waktu, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian yang ketiga, mahasiswa tidak akan mendapat IPK bagus jika tidak hadir kelas, kecuali nilai tugasnya bagus. Kemudian di sini kita pecahkan proposisi ini menjadi 3. Yang pertama, proposisi P mendapat IPK bagus. Yang kedua, proposisi Q hadir kelas. Kemudian yang ketiga, proposisi R nilai tugasnya bagus. Kemudian kita akan menyederhanakan kalimat tersebut menjadi, jika ingin mendapatkan IPK bagus, maka mahasiswa harus hadir kelas atau nilai tugasnya harus bagus. Dengan translasi, jika P, maka Q atau R. Kemudian yang keempat, jika mahasiswa tidak membawa kartu mahasiswa, maka mahasiswa tersebut tidak dapat meminjam buku di perpustakaan. Dapat kita pecahkan kalimat tersebut ke dalam 2 proposisi, yaitu P membawa kartu mahasiswa dan Q meminjam buku di perpustakaan. Kemudian kita akan menyederhanakan kalimat tersebut menjadi, mahasiswa boleh meminjam buku di perpustakaan jika membawa kartu mahasiswa. Dengan translasi, jika membawa kartu mahasiswa, maka mahasiswa dapat meminjam buku di perpustakaan, atau P implikasi Q. Kemudian soal yang terakhir, mahasiswa itu rajin dan sangat ramah. Proposisi tunggal yang pertama adalah rajin, dan proposisi tunggal yang kedua adalah ramah. Maka translasinya adalah P konjungsi Q. Baik, saya rasa hanya sekian yang dapat saya presentasikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.